Kembali di presisi utama pemirsa, Kapolri menutup pendidikan Taruna Akademi Kepolisian tingkat 4 Angkatan ke-55 Batalion Satya Dharma tahun 2024. Penutupan ini ditandai dengan digelarnya upacara penutupan di Akpol Semarang. Para taruna Akpol Angkatan 55 ini dinyatakan lulus pendidikan dan berhak menyandang gelar Sarjana Terapan Kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam sambutannya mengapresiasi Gubernur Akpol, jajaran Sivitas Akademika dan pengasuh atas keberhasilan kelulusan ini. Dalam kesempatan ini, Kapolri didampingi Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Purwadi Arianto, dan Gubernur Akademi Kepolisian Irjen Pol Krisno Halomuan Siregar turut menyematkan penghargaan ke peraih Adi Makayasa Akpol 2024 Brigadir Taruna Theodor Gomgom Oktovarel de Fatima sebagai lulusan terbaik kumulatif dari semua aspek penilaian. Selain itu, sejumlah taruna juga meraih penghargaan yakni Brigadir Taruna Dava Safa Pradana, Brigadir Taruna Arvito Fernaldi Putra Hartono, Brigadir Taruna Faras Adiaksa Wuraguna Kuspriyadi, dan Brigadir Taruna Ria Dirgahayu. Selamat dan apresiasi kepada Gubernur Akpol beserta seluruh jajaran pengasuh dan Sivitas Akademika yang telah berhasil mengantar pada seluruh taruna mulai dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 4 dan alhamdulillah puji Tuhan ya Pak Krisno semuanya lulus Pak ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat baik untuk para pengasuh dan tentunya para taruna yang sebentar lagi akan menjadi calon perwira dari Batalion Satya Dharma. Pemirsa, Polri akan segera mendirikan Pusat SDM Unggul di Bogor pada tahun 2025. Pendirian Pusat SDM Unggul ini dilakukan sesuai perintah Kapolri untuk mengejar target Indonesia Emas 2045. Kemajuan zaman yang penuh tantangan tentunya membutuhkan kesiapan untuk dihadapi, terlebih dalam mengejar target Indonesia Emas pada tahun 2045. Untuk itu, semua persiapan terus dilakukan tidak terkecuali oleh Polri. ASSDM Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa Polri memiliki agenda besar yang telah diperintahkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Salah satu agenda besar itu adalah pembangunan Pusat SDM Unggul yang akan mulai dibangun pada 2025 mendatang. Menurut Irjen Polisi Dedi Prasetyo, Pusat SDM Unggul Polri nantinya akan memiliki sejumlah fasilitas yang berskala internasional. Tempat ini di Jasinga, dengan perintah Pak Kapolri juga kami diperintahkan dimulai tahun 2025, kami akan membangun Pusat Pembinaan SDM Unggul. Juga sama, dalam rangka mempersiapkan SDM unggul Polri ya, dalam menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045. Di sini hanya akan dibangun 3 sentral, yaitu Pusat Psikologi Polri atau Pusat Asesmen Polri, kemudian di sini ada Pusat Sertifikasi Polri, ya, dan juga ada Pusat Pelatihan Jabatan Fungsional dan Pembinaan SDM Unggul Polri. Ya, ini skalanya adalah skala internasional insya Allah, dan memang karena ini bangunannya cukup besar dan representatif, kita menggunakan skala internasional, baru bisa kita selesaikan di tahun 2027. Tidak hanya pembangunan sejumlah pusat fasilitas, Polri juga akan membangun SMA Taruna Kemala. SMA Taruna Kemala nantinya akan merekrut siswa-siswi terbaik yang berasal dari seluruh Indonesia. Dari Jawa Barat, Waris Hasni dan Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menjadi narasumber di kegiatan Focus Group Discussion dalam rangka mendorong kemerdekaan pers di Kepulauan Riau.
Kabid Humas Polda Kepulauan Riau Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menjadi narasumber di kegiatan Focus Group Discussion dalam rangka mendorong kemerdekaan pers di Kepulauan Riau. Acara ini dihadiri oleh Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, anggota Dewan Pers, Daftar Informan Ahli Kepulauan Riau, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Ketua AMSI Provinsi Kepulauan Riau, Ketua AJI Kepulauan Riau, Direktur LBH, Ketua PWI Provinsi Kepulauan Riau, dosen Stisipol, dan peserta forum Group Discussion lainnya. FGD diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan foto bersama. Selanjutnya, anggota Dewan Pers Paulus Tri Agung Kristanto menyampaikan paparan tentang pentingnya kemerdekaan pers dan peran pers dalam membangun demokrasi yang sehat. Dalam diskusi ini, para peserta menyampaikan berbagai masukan dan saran untuk meningkatkan kemerdekaan pers di Kepulauan Riau. Salah satu poin penting yang dibahas dalam diskusi adalah terkait dengan hubungan antara pers dan aparat penegak hukum. Dalam sambutannya, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, mengapresiasi kegiatan FGD ini dan berharap agar pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dapat ditingkatkan. Diharapkan Dewan Pers dapat memahami proses penyidikan terhadap pers. Sengketa yang melibatkan pers tidak boleh dibiarkan begitu saja dan perlu ada implementasi yang jelas untuk menyelesaikannya. Setiap adanya sengketa pers harus diselesaikan melalui mekanisme pengaduan Dewan Pers RI dan setiap adanya peristiwa tindak pidana diproses melalui penyidik Polri. Dengan kemerdekaan pers yang semakin kuat, diharapkan pers dapat menjalankan perannya dengan lebih baik dalam membangun demokrasi yang sehat dan masyarakat yang sejahtera. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, penjabat Bupati Paniai Marta Pigome dan Kepala Distrik Bibida Yoris Donggaunau mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Paniai yang telah mengawal masyarakat sehingga dapat kembali ke kampung halamannya dalam keadaan aman dan lancar. Kapolres Paniai AKBP Abdus Syukur Felani bersama penjabat Bupati Paniai Marta Pigome dan Forkopimda Paniai melakukan pengawalan dan pengantaran masyarakat ke kampung mereka setelah adanya gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB Intan Jaya, pimpinan Undius Kogoya di wilayah Paniai, Papua Tengah. Kapolres Paniai menegaskan situasi Kamtipmas di wilayah Paniai telah kembali aman dan normal. Masyarakat sudah bisa kembali ke rumah masing-masing dengan bantuan pengawalan dari pihak kepolisian. Seperti diketahui sebelumnya, masyarakat sebelumnya mengamankan diri di Gereja Katolik Paroki Salib Suci Madi. Kapolres Paniai menjelaskan telah menyiapkan 6 unit kendaraan dalam 3 tahap, serta menyertakan Brimob Yonce BKO Polres Paniai dalam proses pengawalan tersebut untuk memastikan semua berjalan aman, lancar, dan selamat sampai tempat tujuan. Dan pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Bribtu Denada, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Simpang Hek Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat sore pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas secara langsung dari Simpang Hek, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama sore hari ini arus lalu lintas dari arah Pasar Rebo maupun dari arah Kampung Rambutan yang akan menuju ke arah Taman Mini dan yang akan mengarah ke Cililitan dalam situasi ramai licin dan tersendat. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat sepanjang 100 meter belakang traffic light dan selepasnya masih mengalami antrian kendaraan. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Pasar Rebo yang akan menuju ke arah Pondok Gede maupun yang akan mengarah ke Kampung Rambutan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah Kampung Rambutan yang akan menuju ke arah Cililitan dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjalan traffic light sepanjang 50 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sama pengguna jalan. Berikutnya lalu lintas dari arah Cililitan maupun Cawang yang akan menuju ke arah Pasar Rebo dalam situasi ramai dan tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2 dan angkutan umum. Sedangkan kendaraan dari arah Pasar Rebo yang akan menuju ke arah Cijantung dalam situasi relatif lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas juga mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan.
Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Polres Sukoharjo menggelar kegiatan bakti sosial dan pengobatan gratis untuk para penyandang disabilitas. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.